Shalom dan selamat menikmati weekend. Topik dan bahan renungan untuk menguatkan iman kekristenan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025. Natsnya tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat 19. Demikian isi firman Allah yang akan kami bacakan buat kita semua. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Setiap ibadah minggu, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terkadang, pengakuan dosa itu sepertinya telah menjadi rutinitas. Kata-kata doa kita aminkan, karena telah diucapkan oleh pemimpin doa, atau telah tertulis dalam tata ibadah. Dosa yang diakui itu pun klise dan dianggap sebagai persoalan orang lain, bukan diri sendiri. Nah, agar pengakuan dosa menjadi efektif, maka diperlukan kesadaran menyeluruh untuk mengakuinya dengan sungguh-sungguh. Nats renungan kita ini sangat kontras untuk bertindak mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Daniel, yakni mengaku dosa kepada Tuhan, yang mana dosa yang dilakukan bukan hanya oleh perbuatan dirinya sebagai pribadi, namun dosa bangsanya. Dalam pengakuan dosa dimaksud, Daniel tidak menganggap diri lebih suci, atau benar dari bangsanya, atau dari para pendahulunya. Melainkan, Daniel mengaku dosa sebagai bagian dari bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan para nabi. Respons Daniel ini terjadi setelah ia membaca kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Bila kita baca secara cermat isi kitab Daniel 9, maka secara jelas dan tegas bahwa doa yang dinaikkan Daniel berisikan pengakuan dosa dan permohonan yang disertai dengan puasa, seakan-akan mewakili seluruh umat Israel yang berkali-kali berdosa di hadapan Allah, dan berkali-kali pula bangsa Israel ditegur karena tetap tidak mendengarkan Allah. Tidak hanya itu, meskipun Allah sudah mendatangkan teguran dan malapetaka ke atas Yerusalem, namun hal itu tidak membuat mereka berbalik kepada Allah. Baca Daniel 9 ayat 13 dan 14. Dengan kesadaran inilah, Daniel memohon pengampunan kepada Allah, bukan untuk dirinya saja, melainkan untuk semua umat Allah di Yerusalem. Respons Daniel menjadi pelajaran yang patut kita teladani sebagai orang-orang percaya. Ia tidak menganggap enteng firman Allah yang disampaikan oleh para nabi. Selain itu, melalui nats renungan ini, kita juga patut mencontoh atas adanya pengenalan Daniel akan keadilan dan kasih Allah yang menuntunnya kepada pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Dengan kata lain, Daniel telah menjadi juru doa syafaat bagi seluruh umat Allah. Kita pun selaku umat Kristen yang hidup di zaman now, harus memiliki respons yang sama, yaitu bersedia dan siap menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa yang berdosa. Sehingga hal demikian akan membuat kita memiliki empati dan rasa tanggung jawab. Kita juga jangan sesekali menganggap enteng setiap firman dan teguran yang datang kepada kita, baik itu dari Alkitab yang kita baca sendiri maupun dari renungan yang dibawakan oleh orang-orang yang dipercayakan sebagai hamba Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari adalah firman Allah itu datang bukan semata-mata hanya untuk pribadi kita,
melainkan juga untuk kesatuan seluruh umatnya. Atas adanya pengakuan dosa yang dicontohkan oleh Daniel ini, pada akhirnya akan membuat pengakuan dosa itu bukan sekadar bagian rutinitas dalam tata ibadah, khususnya ibadah di hari Minggu, namun menjadi satu perwujudan atas ungkapan kerendahan hati dan komitmen maupun ketaatan kita kepada Tuhan dalam setiap aktivitas dalam keseharian. Kita mengaku dosa kepada Tuhan. Bacalah firman dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kesatuan umat Allah di dunia ini. Berdoalah tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk anggota umat Allah lainnya. Layaknya seperti tubuh Kristus, setiap orang percaya saling membutuhkan dukungan doa agar tak jatuh dalam perbuatan dosa, dan kesemuanya dapat melakukan kehendak Allah di dunia ini. Amin. Demikian firman Allah yang menjadi bahan renungan buat kita di hari Sabtu ini. Semoga dapat bermanfaat buat menyalakan iman Kristen kita di dalam menjalankan ragam aktivitas hidup. Selamat menikmati akhir pekan, sehat fisik, sehat mental dan sehat iman. Shalom dan Horas Hubata Haganupan.